teman-teman di rumah, ada yang kenal ikan yang bisa melompat hingga 40 cm ini kan? Iya betul, arwana. Ngomongin ikan arwana, Otan jadi ingat sama salah satu sobat Otan. Ada yang mau kenalan dan dengar cerita hidupnya nggak? Asik, cus berangkat! Pada suatu hari, hiduplah Arjuna, ikan arwana silver yang hidup bahagia bersama ikan predator lainnya. Arjuna gak kalah cepet kok saat menyambar ikan-ikan nila kecil yang masuk ke akuarium. Karena semasa hidupnya, Arjuna bertahan hidup dengan cara memperebutkan umpan yang diberi oleh sang pemilik. Nah, aku jadi ingat masa-masa remajaku, sekitar umur 6 sampai 8 bulan. Kami semua sangat responsif terhadap umpan yang diberi oleh pemilik kami, Tan. Aku suka sekali kodok, bukan hanya memperebutkan kodok yang dilempar ke kolam, tapi kodok yang berhasil ditangkap teman juga bisa menjadi lawan. Waduh, tenang aja Sob, makanannya masih banyak kok. Ayo, semua pasti dapat deh. Gak usah rebutan begitu. Ah iya, aku jadi ingat kenangan masa remaja yang tidak pernah kulupakan. Pada hari itu, saat aku sedang berenang santai di siang bolong. Tiba-tiba ada makhluk lain yang masuk ke wilayah kami. Hah? Jangan bilang makhluk yang masuk ke kolam kamu itu ular ini ya? Betul, Tan. Entah ular jenis apa yang masuk kolam kami. Tapi detik itu juga, semua penghuni kolam jadi heboh. Wah, itu ular tali picis, Jun. Benar-benar hari yang malang untuk si ular. Lihat kan teman, Arjuna dan kawan-kawan tidak hanya agresif dengan sesama ikan, tapi sifat teritorialnya membuat semua hewan yang masuk ke kawasannya akan diserang dan dimangsa. Udah kayak nonton final Piala Dunia nih. Si ular dioper dan jadi rebutan semua arwana. Eits, ini bukan adegan kanibal arwana yang makan sesama kaumnya ya. Tapi ini momen paling mengharukan untuk orang tua arwana, teman. Sebab anak-anak di dalam mulut indukan jantan sudah siap dipanen dan dipisah dari orang tuanya. Ini dia detik-detik aku dilahirkan ke dunia air. Setelah ibuku mengeluarkan telur, ayah arwana bertugas mengerami di dalam mulutnya selama 1 minggu. Akhirnya aku menetas, namun masih dalam mulut ayahku, Tan. Hingga usiaku 2 minggu di dalam mulut, barulah paman peternak mengeluarkan aku dari mulut ayah. Otan salut sama perjuangan orang tua arwana. Bayangin aja teman, selama ayah arwana mengerami telur-telurnya, ia berpuasa untuk menjaga mulutnya tetap tertutup. Proses panen ikan arwana juga gak gampang loh. Si hobi lompat ini juga susah ditangkap. Bahkan, para paman harus membawa jaring besar untuk mempersempit ruang gerak para indukan. Ada yang sulit ditangkap, bahkan ada yang lompat-lompat keluar. Nah, untuk mengecek indukan jantan yang mengerami telur, bisa dilihat dari rahang bawah yang membesar dan mulut arwana yang sedikit terbuka. Satu indukan bisa mengeluarkan anak arwana hingga 80 ekor. Keren maksimal. Selamat datang ke dunia bayi-bayi arwana. Wah,
airnya kecil yang mana ya? Kok semuanya sama? Waktunya Arjuna dan bayi arwana yang lain dipindahkan ke akuarium khusus anak-anak nih. Asik! Pada salfok alias salah fokus sama kantong kuning yang menempel di bawah perut bayi arwana ya? Itu bukan hari-harinya loh ya. Tapi kantong kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bayi-bayi arwana ini. Perhatikan teman, bayi yang baru saja dipanen masih memiliki kantong kuning yang besar, hingga sulit bagi si kecil untuk berenang. Otan, lihat. Aku sudah mulai lincah dan aktif berenang kan? Semakin lama, kantong kuning ini akan semakin menyusut dan masuk dengan sendirinya. Selama 1 bulan, aku hidup dan menyerap semua nutrisi dari kantong makanan ini, Tan. Setiap pertumbuhan kami harus selalu dipantau dan ditempatkan pada akuarium baru. Karena takaran oksigen yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Ini adalah salah satu momen sedih aku, teman. Selama 1 bulan hidup bersama, kami dipaksa berpisah untuk dijual ke calon pembeli. Saat itu aku tidak tahu kemana aku dibawa, dipelihara oleh siapa, bagaimana kondisi teman-temanku yang masih di dalam akuarium sana. Sampai pada akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan mabuk perjalanan, Tan. Aku melihat dunia darat dari dalam kantong air. Tapi terlalu banyak guncangan hingga membuat aku pusing. Aku hanya berharap bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. What? Nggak bercanda nih Jun? Ini tempat tinggal baru kamu? Astaga, ingin rasanya Otan bantu kamu dan semua teman-teman arwana untuk bisa kabur dari akuarium menyedihkan ini. Aku dan semua temanku kaget dan sedih. Harus ditempatkan dalam akuarium yang kotor dan jauh dari standar pemeliharaan kami. Airnya kotor dan tidak dipasang filter. Berarti tidak ada sirkulasi air bersih yang masuk ke tempat ini. Tolong selamatkan aku. Loh, Juna, kamu mau dikemanain lagi sih? Rupanya kesedihanku belum berakhir. Kali ini aku benar-benar terpisah sendiri. Dan itu menjadi momen terakhir aku bersama mereka. Hingga saat ini, aku tidak pernah tahu bagaimana nasib ketujuh temanku. Wih, canggih. Akhirnya Arjuna bisa tumbuh besar dengan kehidupan yang lebih nyaman ya. Cie, udah gak kesepian lagi Sob. Arjuna bisa hidup rukun bersama ikan predator air tawar lainnya loh. Seperti peacock bass, red-tailed catfish, ikan belida, dan lain-lain. Pokoknya ruame. Ternyata ikan-ikan teritorial ini bisa disatukan. Asal ukuran tubuhnya mirip-mirip teman. Biar gak terjadi konflik dan korban jiwa. Semoga kamu panjang umur ya Arjuna. Sepertinya kakak-kakak Otan sedang menaklukkan medan ekstrim nih teman. Tak tanggung-tanggung, aliran sungai pun harus dilibas untuk mencapai tujuan. Tapi mau kemana sih kak? Pasti sedang menuju habitat Sobat Otan ya. Biasanya tingkat kesulitan perjalanan menandakan adanya satwa yang tak biasa.
bukan kaleng-kaleng gitu deh. Keseruan ini tidak boleh terlewatkan. Awas! Tuh kan, sepertinya debit air sungai terlalu tinggi untuk dilewati. Ayo, bagaimana kalau sudah begini? Ya, turun Mas. Ya. Nah, Otan, ini sayang banget. Jalurnya udah nggak bisa dilaluin, jadi kita harus terpaksa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena ini spesial loh, ya. Kita sedang mencari keberadaan si ular naga atau si dragon snake. Apa? Si ular naga? Ular naga tinggal di Pulau Jawa. Gak salah nih. Gak boleh dilewatkan misi spesial yang seperti ini. Ayo semua, semangat! Waduh, itu kan gerombolan sobat Otan, Kak, si lebah madu. Yakin nih, Kak, mau diambil sarangnya? Pesan Otan sih hati-hati ya. Walau mereka kecil, tapi sengatannya lumayan bikin ngilu Banyak, Mas? juga loh. Ada 2 apa 3 ya? Ingat ya teman-teman, Otan Dapat, tegasin sekali lagi nih. Jangan pernah meniru adegan ini. Karena sangat berbahaya kalau tanpa didampingi ahlinya. Madu yang dihasilkan si apis cerana ini cukup banyak diminati loh. Banyak Mas? Bahkan banyak juga masyarakat yang sengaja membudidayakannya. Pasti seger banget itu, Kak. Jarang-jarang kan dapat madu asli langsung dari sarangnya di tengah hutan pula. Gak nyesel kan Kak Raka jadi tim liputan si Otan? Walau kecil, sobat Otan ini cukup berbahaya. Apalagi kalau mereka merasa terganggu oleh makhluk asing seperti manusia. Menariknya, walau sengatan ini cukup membuat sakit, ternyata memberikan manfaat juga loh untuk tubuh. Racun yang dikeluarkan dari sengatan lebah mengeluarkan zat kimia yang punya efek anti peradangan. Senyawa tersebut dipercaya mampu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan beberapa penyakit tertentu. Makanya, sengatan lebah banyak dimanfaatkan untuk terapi sebagai salah satu pengobatan alternatif. Di sisi lain, Otan juga sedih. Saat lebah dicabut dan sengatnya tertinggal di kulit manusia, dipastikan lebah akan mati, teman. Karena sengat yang tertinggal di kulit manusia merupakan bagian dari organ tubuh lebah yang terhubung dengan perutnya. Jasa kamu sungguh luar biasa, Sob. Sebelum ajal menjemput, masih sempat memberikan banyak manfaat untuk makhluk lainnya. Kalau rasanya sih udah jelas bikin nagih, Kak. Bukan cuma urusan rasa aja loh. Manfaat madu yang dihasilkan Sobat Otan ini juga banyak banget. Dari kandungannya sendiri, banyak nutrisi yang ada di dalamnya. Mulai dari kalsium, serat, protein, natrium, dan lain-lain. Yang tentunya punya manfaat kesehatan untuk tubuh. Ya, cukup. Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Mentang-mentang habis kena madu lebah hutan, pada semangat banget nih kayaknya. Tungguin Otan dong, Kak. Ada kumbang. Apa Mas? Ada kumbang. Wah, lihat Mas Anggit. Saat siang atau sore hari, Iya. si sobat nokturnal ini biasa bersembunyi di bawah dahan atau dedaunan. Beruntung nih bisa ketemu salah satu dari mereka yang sedang keluar dari persembunyiannya. Kita gampang nih sebetulnya di tempat tengah-tengah hutan kayak gini nemuin hewan si kumbang tanduk. Dia tuh hama sebenarnya Mas ya. Iya betul. Dia hama dan menariknya, lihat kalau kita tarik, tuh, dia agak susah. Dia agak susah ditarik karena, nah ini dia. Tuh. Kenceng ya pegangannya. Dia punya kaki yang menyerupai kail. Gitu. Jadi bisa ngunci kalau dia lagi di batang pohon. Ay! Aman ya. Teman, meski sobat Otan ini terkenal kuat, musuh mereka di alam itu banyak banget. Setiap belokan pasti ketemu sama musuhnya. Mulai dari semut, mantis, bahkan seringkali sesama kumbang juga beradu dalam pertempuran yang sengit. Tuh, benar saja kan, kumbang tanduknya dihadang oleh si kumbang capit. Mending kamu kabur aja deh, Sob.
Otan gak yakin kamu bakal menang melawannya. Senjata si kumbang tanduk mulai diluncurkan. Apalagi kalau bukan tanduknya yang super kuat. Tanduk ini memang digunakan untuk mempertahankan dirinya. Serangga bertanduk ini juga mengandalkan dadanya yang kuat untuk mendorong lawannya. Tidak mau kalah, kumbang capit juga melancarkan serangan. Dia mencoba mencabut bagian tubuh si kumbang tanduk. Namun sayangnya tidak berhasil karena terhalau oleh tanduk sobat Otan ini. Dan akhirnya, kumbang tanduk pun berhasil memukul mundur kumbang capit. Semoga pertengkaran ini jadi yang terakhir ya sob. Kalau sudah bunyi-bunyi kayak gini, itu tandanya dia sudah merasa terganggu dan menganggap ada bahaya yang mengancamnya. Kak Raka cuma bercanda kok sob. Jangan dianggap ancaman ya. Di sekitar tempat ini ya Mas ya. Katanya mau cari si ular naga. Gimana bisa ketemu kalau kakak-kakak malah pada mainan batu kali kayak gitu? Buat apaan sih kak? Kalau mau cari batu yang bagus, nanti Otan aja ke kampung halaman Otan deh. Nah, ini dia nih Otan nih. Ini salah satu makanan si ular naga yang lagi kita cari nih. Awas. Coba awas pelan-pelan. Ada apaan sih? Bikin Otan kaget aja deh. Kebiasaan nih. Itu dia. Halo Sat. Coba Mas Boy. Ya ampun, akhirnya kalian ketemu juga. Ternyata kalian senangnya bersembunyi di balik batu. Akhirnya Kak Raka bisa pegang ular naga atau biasa juga disebut dragon snake. Bahasa latinnya tuh Xenodormus javanicus. Wah, seneng banget ini. Ini susah dicarinya. Ular eksotis ini hidup di hutan lembab yang terdapat aliran sungai. Dragon snake termasuk hewan semi-akuatik, jadi hidupnya nggak bisa jauh-jauh dari air. Walau namanya cukup bikin orang penasaran, dia termasuk hewan yang tidak berbahaya kok bagi manusia. Sifatnya cenderung pasif dan tidak berbisa. Tidak seperti ular pada umumnya, kulit si dragon snake cenderung lebih kasar dan menonjol di area punggungnya. Kalau diperhatikan lebih jelas lagi, warna kulitnya pun cenderung keabu-abuan daripada hitam. Ia mempunyai ventral warna krim dengan corak berupa bintik hitam. Ini masih usia juve ya, atau usia anak kan Mas ya? Nah, dia masih bisa selalu bareng-bareng. Tapi kalau udah masuk usia dewasa, biasanya mereka udah saling pecah, udah soliter, menyendiri. Tandanya kehidupan di sini memang masih terjaga nih si ular naganya. Keren nih, ini beruntung kita. Beneran beruntung banget kak, mengingat sobat Otan ini termasuk sulit banget untuk temukan. Apalagi ular naga ini mudah stres dan sangat rawan mati. Sebaiknya sih kita rilis lagi ya kak, supaya keberlangsungan hidupnya tetap terjaga. Nah, akhirnya misi kita berhasil. Kita udah ketemu sama si ular naga. Jadi kita kembalikan Mas ya? Biar mereka hidup, biar mereka lestari. Hei kamu, hei.